Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia, NIM 17231038, kelas Pendidikan IPA B. Saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya kembangkan yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mix and Match terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan pada manusia. Ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian yang dibimbing oleh Ibu Drayurnetti MPD, jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, yang pertama yaitu bab 1, itu berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Ini dimulai dengan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Kemudian yaitu kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 ini yaitu pembelajaran sudah berupa student center, yaitu pembelajaran yang berasal dari siswa dan guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran tidak selalu itu berasal dari guru, tetapi dari siswa. Nah, sehingga masih ada tidak diterapkannya kurikulum 2013 ini secara menyeluruh, sehingga membuat siswa kurang aktif dan kurang termotivasi, mungkin didasarkan pada mode pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut kurang tepat, yang menghasilkan hasil belajar siswa itu rendah. Nah, dari permasalahan yang ditemukan solusi untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa, di mana dengan cara memvariasikan model pembelajaran pada siswa, yaitu dengan salah satunya pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe Mix and Match. Nah, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Di sini ada 3 masalah yang ditemukan. Yang pertama yaitu hasil belajar siswa masih tergolong rendah. Yang kedua, proses pembelajaran masih didominasi oleh guru atau teacher center. Yang ketiga, guru belum menerapkan strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Nah, pada pembatasan masalah ini hanya masalah dibatasi pada model pembelajaran dan materi, yaitu model pembelajaran yang digunakan kooperatif tipe Mix and Match dan materinya sistem pernapasan pada manusia. Kemudian pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan pada manusia. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu apakah
Penerapan model kooperatif tipe mix and match berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan manusia. Nah, ditemukan tujuan penelitian, di mana tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh model kooperatif tipe mix and match terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan manusia. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 4, yaitu bagi peneliti. Nah, manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan terhadap model pembelajaran kooperatif tipe mix and match dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pada pembelajaran. Yang kedua, bagi peserta didik. Nah, bagi peserta didik sebagai masukan. Bagi peserta didik yaitu diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik terhadap materi sistem pernafasan pada manusia dan dalam penerapannya pada model pembelajaran kooperatif tipe mix and match. Nah, yang ketiga yaitu bagi pendidik. Bagi pendidik bisa dimanfaatkan sebagai masukan untuk dalam menentukan model pembelajaran IPA. Nah, yang keempat bagi peneliti lain sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang serupa untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap model pembelajaran kooperatif tipe mix and match. Nah, yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini ada 4 poin. Yang pertama, tinjauan pustaka penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini itu ada 4 poin lagi. Yang pertama, model kooperatif tipe mix and match. Model pembelajaran kooperatif tipe mix and match ini merupakan salah satu jenis dari metode dalam model pembelajaran kooperatif, di mana ia akan menggunakan media kartu, dan mix and match ini adalah nama lainnya yaitu menemukan pasangan. Nah, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe mix and match ini, pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik yang cocok untuk sisi review. Yang kedua, siswa mendapatkan 1 kartu. Yang ketiga, tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Yang keempat, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Yang kelima, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin, dan siswa yang tidak dapat mencocokkan kartu sampai batas waktu itu akan diberikan punishment. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah satu babak kartu dikocok lagi agar setiap siswa mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya. Dan langkah terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu belajar. Belajar adalah merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikologis yaitu aktivitas yang merupakan proses mental. Misalnya aktivitas berpikir, memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, membedakan, mengungkapkan, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas yang bersifat fisiologis adalah aktivitas yang merupakan proses penerapan atau praktik. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil belajar.
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh oleh peserta didik atau anak setelah ia melalui kegiatan belajar. Nah, anak yang berhasil dalam belajar adalah anak yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional. Nah, yang keempat yaitu materi sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada materi ini akan dibahas tentang apa saja organ-organ yang berperan pada pernapasan manusia, lalu penyakit atau gangguan pernapasan pada manusia, serta penanggulangannya dan volume pernapasan pada manusia. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di sini ada 2 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Liza Kurniasa Fitri. Ia meneliti tentang penerapan metode pembelajaran MATH untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 Jasa Boga pada mata pelajaran Diklat Pelayanan Makan dan Minum di SMK Negeri 4 Yogyakarta. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian ini ternyata metode pembelajaran MATH dapat meningkatkan atau berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, penelitian yang relevan kedua yaitu menurut penelitian yang dilakukan Anggarawati dan kawan-kawan, itu yang berjudul pengaruh MATH berbantuan media kartu gambar terhadap hasil belajar IPS SD. Nah, ini juga berpengaruh positif dan hasil belajar siswa IPS SD ini meningkat. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pertama, hasil belajar siswa itu masih rendah. Lalu diberikan perlakuan pembelajaran kooperatif tipe MATH dan hasilnya yaitu hasil belajar siswa meningkat. Nah, hipotesis dari permasalahan ini adalah implementasi pembelajaran kooperatif tipe MATH dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pernafasan pada manusia. Nah, masuk ke bab ketiga yaitu ada 4 poin. Jenis penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data. Nah, di sini yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah pre-eksperimental design. Rancangan yang diberikan yaitu one group pre-test dan post-test, yaitu suatu penelitian yang terdiri atas satu kelompok tanpa adanya kelompok kontrol. Nah, populasinya yaitu seluruh siswa kelas 8 pada SMP yang akan diteliti. Sampelnya yaitu kelas 8A dan teknik pengambilan sampelnya diambil secara random sampling atau diambil secara acak. Nah, yang kedua yaitu prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini, peneliti pada awalnya itu akan melakukan observasi ke SMP yang akan diteliti. Setelah dilakukan observasi, itu peneliti akan menganalisis masalah yang ada pada SMP tersebut. Lalu melakukan penyusunan dan penentuan instrumen sampel penelitian. Nah, kemudian dilaksanakannya penelitian ini pada SMP yang telah dipilih. Dan pada awal pertemuan itu akan dilakukan pretest. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran
kooperatif tipe mix and match pada kelas yang telah ditentukan. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, pada akhir pertemuan itu akan dilakukan post-test. Nah, selanjutnya akan didapat data pretest dan post-test, dan dilakukan pengolahan data serta pembahasan, dan prosedur terakhir yaitu kesimpulan dan pelaporan. Nah, instrumen yang diperlukan pada penelitian ini yaitu tes pilihan ganda sebanyak 20 soal. Nah, ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa, serta lembar observasi untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran kooperatif tipe mix and match. Nah, analisis datanya ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada statistik deskriptif itu terlebih dahulu ditentukan nilai rata-rata, kemudian setelah nilai rata-rata sudah ditemukan akan dicari standar deviasi. Nah, setelah mendapatkan standar deviasi itu akan dilakukan pengkategorian hasil belajar. Apakah hasil belajar siswa tersebut meningkat atau tidak. Nah, yang kedua yaitu statistik inferensial. Itu akan dilakukan statistik T atau uji T pada taraf kepercayaan alfa sama dengan 0,05. Nah, sekianlah hasil dari presentasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.